Irfan, mulai Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami dengan materi yang berjudul koordinasi organisasi. Apa sih koordinasi organisasi itu? Dalam sebuah organisasi, setiap pemimpin perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan, maka setiap individu karyawan akan mengerjakan sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan, maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Koordinasi sangatlah penting dalam organisasi karena di dalamnya terdapat banyak kegiatan yang berlainan dilakukan oleh banyak orang dalam banyak bagian. Kebutuhan koordinasi timbul sewaktu-waktu apabila satu orang atau kelompok bertanggung jawab atas kesempurnaan suatu tugas. Pengertian koordinasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Abram. Pengertian koordinasi. Koordinasi berasal dari kata coordination, so and on yang berarti to regulate. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur menyepakati hal tertentu. Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semua terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif, spesialisasi, dan mengefektifkan pembagian kerja. Pengertian organisasi. Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu organisasi dapat dikatakan wadah kegiatan daripada orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Di kegiatan itu, orang-orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Pengertian yang demikian disebut organisasi yang statis karena sekedar hanya melihat dari strukturnya. Di samping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat dinamis. Pengertian itu organisasi dilihat daripada sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan daripada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal. Waldo yang dikutip dari Silalahi dalam bukunya Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi, menyatakan definisi organisasi. Organisasi adalah struktur hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Macam-macam koordinasi dalam organisasi. Koordinasi intern, A. Koordinasi vertikal, di mana dilakukan oleh pejabat pimpinan dalam suatu instansi terhadap pejabat atau instansi di bawahnya. B. Koordinasi horizontal, di mana yang mengkoordinasikan mempunyai tingkat yang sama atau setingkat. Koordinasi horizontal dilakukan oleh pejabat atau instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang lebih rendah tingkatannya tetapi bukan bawahnya. C. Koordinasi diagonal, di mana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada yang dikoordinasikan. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Koordinasi ekstern. Yang pertama, koordinasi vertikal, di mana koordinasi yang dijalankan oleh seorang kepala wilayah yang melakukan aktivitas pembangunan antara dinas ataupun antara pimpinan perusahaan seperti rapat pekerjaan. Yang kedua, koordinasi horizontal, di mana seorang pimpinan berhubungan dengan dinas lain yang dianggap dengan masalah pembangunan yang dijalankan dalam wilayah kerjanya.
Halo? Terputus ya jaringan ya? Siapa nih moderator kelompok 4? Saya Bu, maaf Bu, sebentar saya konfirmasi lagi kepada teman saya kalau apakah dengar. Mungkin jaringan ya. Coba aja dialihkan ke kawannya yang di kelompok 4 lagi. Syarat-syarat koordinasi. Yang pertama, sense of cooperation. Dan yang kedua, rivalry. Yang ketiga, team spirit. Dan yang keempat, spirit de corps. Cara-cara mengadakan koordinasi. Yang pertama, memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang akan dicapainya. Yang kedua, mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai anggota tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuan sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran, dan lain sebagainya. Yang keempat, mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran. Yang kelima, membina human relational yang baik antar sesama karyawan. Yang keenam, manajer harus sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan. Yang selanjutnya, keuntungan akan organisasi. Terdapat 3 macam saling keteruntungan di antar satuan organisasi seperti lingkungan yang dikemukakan oleh James De Thomas atau Handoko pada tahun 2003, yaitu pertama, saling ketergantungan yang menyatu atau plot interdependence. Bila satu satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk satu hasil akhir. Yang kedua, saling ketergantungan yang berurutan atau secured internal independence, di mana satuan organisasi harus melaksanakan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Yang ketiga, saling ketergantungan timbal balik. Yang selanjutnya, masalah pencapaian koordinasi yang efektif. 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja di antara bermacam-macam individu dan departemen organisasi menurut Paul R. Leconsen dan J. W. Loud adalah: pertama, perbedaan dalam orientasi terdapat tujuan tertentu. Yang kedua, perbedaan dalam orientasi waktu. Yang ketiga, perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Yang keempat, perbedaan dalam formalitas struktur. Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Karakteristik koordinasi. Yang pertama, tujuan berkoordinasi tercapai dengan memuaskan semua pihak terkait. Yang kedua, koordinator sangat proaktif dan stakeholders kooperatif. Ketiga, tidak ada yang mementingkan diri sendiri atau kelompoknya. Keempat, tidak terjadi tumpang tindih tugas. Kelima, komitmen semua pihak tinggi. Keenam, informasi keputusan mengalir cepat ke semua pihak yang ada dalam sistem jaringan koordinasi. 7, tidak merugikan pihak-pihak yang berkoordinasi. 8, pelaksanaan tepat waktu. 9, semua masalah terpecahkan. 10, tersedianya laporan tertulis yang lengkap dan rinci oleh masing-masing stakeholder. Manfaat berkoordinasi. Manfaat koordinasi yaitu sebagai berikut. 1, menciptakan keseimbangan tugas maupun hak antara setiap bagian dalam organisasi maupun antara setiap anggota dalam bagian-bagian tertentu. Kedua, mengingatkan setiap anggota bahwa mereka bekerja untuk tujuan bersama, sehingga tujuan-tujuan individu yang bertentangan dengan tujuan bersama tersebut dapat dihilangkan.
Ketiga, menciptakan efisiensi yang tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang terkoordinasi akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tanpa koordinasi. Keempat, menciptakan suasana kerja yang rukun, damai, dan menyenangkan. Para anggota saling menghargai satu sama lain karena mereka sadar bahwa mereka bekerja sama untuk kepentingan bersama. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tujuan koordinasi. Adapun tujuan koordinasi yaitu pertama untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan. Yang kedua, untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan. Yang ketiga, untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan. Yang keempat, untuk menghindari kekacauan penyimpangan tugas dari sasaran. Yang kelima, untuk mengintegrasikan tindakan ke arah sasaran organisasi atau perusahaan. Yang keenam, untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus pandai dalam mengelola faktor-faktor produksi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Faktor-faktornya adalah tenaga kerja, mesin, metode, modal, dan pasar atau dalam Inggrisnya dikenal dengan 6M. Man, material, mesin, method, money, and market. Kesimpulannya, koordinasi mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Malah di telepon aja, sedang sibuk. Iya. Jika koordinasi antar kelompok atau individu, maka yang akan didapat akan baik pula. Jika kurang koordinasinya, maka hasilnya kurang memuaskan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin mau ditanyakan. Ya, sekian presentasi dari kelompok 4. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, Silakan silakan. dengan membuka 3 sesi. Saya ingin bertanya. Bentar. Mulai dong. Kan, ambil sebut itu. Siapa tadi yang ingin bertanya? Untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, coba disebutkan namanya ya, sehingga bisa Ibu catat nama-nama yang aktif dalam presentasi kita ya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya untuk kelompok 4. Ya, boleh Muhari. Pertanyaan saya, apa hubungan koordinasi dengan fungsi perencanaan? Terima kasih. Dengan fungsi perencanaan. Baik, makasih Muhari atas pertanyaannya. Koordinasi dengan fungsi perencanaan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Gloria. Jadi tadi di Bisa coba yang lain dulu yang bertanya, orangnya jangan yang itu aja. Kalau tidak ada lagi nanti Irfan, silakan diberikan kepada Gloria. Coba tanya kawan-kawannya yang lain yang masih ingin bertanya. Tadi kan Gloria sudah bertanya sama Akbar di kelompok 3. Gantian kalau ada kawan-kawan yang lain, kalau tidak ada ya kita kembali ke Gloria ya. Ya Bu, baik Bu. Bagi teman-teman yang lain, kecuali pengecualian Gloria dengan Muhari, apakah ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, baik. Silakan. Bagaimana cara-cara mengadakan koordinasi dan apa syarat-syarat agar mencapai tujuan suatu organisasi? Dan bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Ada lagi yang lain? Satu pertanyaan lagi, Irfan, dipersilakan kepada kawan-kawannya. Saya ingin bertanya. Iya, baik, Dea. Saya Dea Jayanti Pratiwi. Masih berhubungan dengan pertanyaan Melan tadi. Berdasarkan Ya. pada PPT yang ditampilkan tentang karakteristik koordinasi, apakah semua itu telah berjalan sesuai dalam organisasi? Dan jika salah satu dari 10 karakteristik yang tadi dibacakan, apakah karakteristik itu tidak tercapai? Apakah tujuan organisasi itu bisa terlaksana? Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja Irfan ditanggapi oleh kelompok 4. Nanti kalau waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi, ditanggapinya di GCR ya. Kita lanjut Baik, diskusinya di GCR. Silakan kelompok 4 ditanggapi dari pertanyaan Akbar, Melan, dan Dea Jayanti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Melan. Pertanyaannya bagaimana cara mengadakan koordinasi dan apa syarat-syarat koordinasi agar mencapai tujuan suatu organisasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membangun koordinasi. Yang pertama yaitu perencanaan yang matang. Yang kedua pentingnya menyamakan persepsi. Yang ketiga pemahaman materi pembicaraan. Yang keempat sikap terbuka dan saling menghargai. Yang kelima penegasan dan motivasi. Dan apa syarat-syarat koordinasi agar mencapai tujuan suatu organisasi? Adapun syarat-syarat organisasi yang baik adalah sebagai berikut. Membangun semangat kerjasama yang besar di antara personal pendidikan dan adanya organisasi informal yang sehat dalam tubuh organisasi yang bersangkutan. Apakah Saudara Melan mengerti? Oke, terima kasih jawabannya. Bagaimana dengan Saudara Melan? Tanggapan dari Akbar tadi ya yang menanggapi ya. Itu kayaknya pertanyaan Melan sama Muhari Akbar kayaknya bisa disatukan lah. Coba ditanggapi Abrar, apa hubungan koordinasi dengan perencanaan? Tadi jawabannya ke Melan itu sudah menyinggung perencanaan. Jadi coba disatukan. Iya, Bu. Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Akbar. Iya, silakan Eva. Tadi pertanyaannya yaitu apa sih hubungan koordinasi dengan fungsi perencanaan? Perencanaan akan mempengaruhi koordinasi sehingga semakin mudah dalam melakukan koordinasi tersebut. Jika perencanaan disusun dengan baik dan hubungan rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek terintegrasi dengan baik serta harmonis, maka penerapan koordinasi akan lebih mudah. Di samping itu dengan perhatian secara terus-menerus, maka bila mana terjadi penyimpangan-penyimpangan atau dapat segera diketahui dan diatasi sehingga kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dapat dikurangi. Maka dari itu, seharusnya dalam membuat suatu perencanaan, manajer harus sudah memasukkan unsur-unsur koordinasi di dalamnya. Dengan demikian, berarti perencanaan tersebut akan membantu koordinasi secara lebih baik, karena untuk melaksanakan koordinasi sudah ada pedoman yang konkret. Bagaimana Saudara Akbar? Menurut saya sudah cukup, tetapi kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan, bolehlah. Terima kasih. Oke, Akbar ada tambahan? Oke, sedikit menambahi. Jadi tadi sudah ditanggapi, bagus sekali tanggapan dari kelompok 4 terkait dengan hubungan koordinasi dengan perencanaan maupun syarat-syarat koordinasi agar mencapai suatu tujuan ya. Jadi nanti pertanyaan dari Dea bisa ditanggapi melalui GCR karena waktu kita juga sudah tidak memungkinkan. Nah, sedikit Ibu kasih penjelasan dari materi yang tadi, yaitu koordinasi dalam organisasi. Nah, sebenarnya koordinasi dan komunikasi itu memiliki keterkaitan yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Kalau tadi komunikasi terkait tentang aktivitasnya dan koordinasi terkait dengan hubungannya.
Jadi hubungan koordinasi. Adanya jadi komunikasi adalah aktivitas yang dilakukan melalui koordinasi. Jadi koordinasi ini sangat penting dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena kalau tidak ada hubungan dalam suatu organisasi, kita tidak bisa memastikan atau mendorong semangat tim dalam membangun kinerja. Jadi bukan hanya komunikasi yang penting dalam sebuah organisasi, tapi di dalam komunikasi juga harus ada koordinasi. Jadi koordinasi sama komunikasi ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah ataupun membangun dalam organisasi, karena kedua hal tersebut harus selaras, berjalan berbarengan. Jadi komunikasi yang baik akan tercipta apabila adanya hubungan, adanya koordinasi yang baik antara bawahan atasan ataupun antara manusia dengan manusia lain. Baik, berapa lagi waktu kita, Akbar? Waktu kita tersisa 4 menit lagi, Bu. Oh, masih ada 4 menit. Ya, silakan pertanyaan dari Dea ditanggapi. Pertanyaan Dea tadi, apakah dari 10 karakteristik koordinasi dalam organisasi, jika salah satu karakteristik itu tidak bisa dicapai, apakah organisasi tersebut bisa dilaksanakan atau berjalan efektif? Kepada kelompok 4, silakan ditanggapi. Saya akan mencoba menanggapi, Bu. Menurut kami kelompok, jika tidak dilakukan itu sepertinya kurang efektif ya, Bu ya. Karena koordinasi ini sangat perlu dilakukan gitu, Bu, dalam organisasi. Menurut kami, jika tidak dilaksanakan kurang efektif, Bu. Apakah dia bisa menerima? Sri Devi, coba ditambahi. Tadi kan ada 10 tuh yang disampaikan oleh dia. Nah, tadi Sri Devi menjelaskan bahwasannya tidak efektif. Coba dikasih contohnya gitu, lebih konkretnya. Misalnya dari 10 ini, misalnya salah satu, apa tuh, disebutkan salah satunya tidak dijalankan, maka akan menimbulkan efek yang seperti ini, sehingga Dea dan kawan-kawan lebih memahami ya. Coba dirincikan lagi, Sri Devi. Contoh yang saya ambil itu ya seperti waktu ya, Bu ya, penting waktu ya. Waktu itu kan kalau tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tidak sesuai pengerjaannya, mungkin agak jadi berantakan ya, Bu ya, menurut kami kelompok. Jadi seperti waktu dulu harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh organisasi gitu, Bu, untuk memecahkan suatu masalah, untuk mengerjakan sesuatu gitu, Bu, dalam organisasi tersebut. Terima kasih Sri Devi. Jadi tadi Dea sudah paham sampai di sini? Sudah, Bu. Oke, Dea. Jadi apabila dari 10 karakteristik tersebut tidak bisa dipenuhi dalam sebuah organisasi, yaitu maka akan terjadi bukan kehancuran dalam organisasi ya. Karena bukan berarti satu kesalahan maka akan merusak segalanya, karena kita punya beberapa poin penting yang harus dibangun dalam sebuah organisasi. Nah, itu masih bisa diminimalisir ya. Jadi kalau kawan-kawan sudah pernah membuat tugas SWOT ya, sudah pernah ya di awal pertemuan sama Pak Budi membuat tugas SWOT. Jadi dari ada analisis SWOT itu, kawan-kawan bisa lihat nih bagaimana kelemahannya. Jadi kalau tadi berbicara tentang karakteristik, adanya tadi masalah tidak adanya kepastian waktu ya, Sri. Jadi waktu itu bisa menjadi kelemahan. Misalnya para karyawan tidak on time dalam pelaksanaan laporan dan kinerja. Itu bisa dimasukkan dalam hal kelemahan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, di situ makanya kita menggunakan analisis SWOT itu bukan hanya sekedar menuliskan, tapi bagaimana kita bisa melihat kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, bagaimana kelemahan itu dimiliki organisasi, bagaimana adanya peluang yang bisa kita manfaatkan. Jadi kalau misalnya nih karakteristik tadi nih, masalah waktu yang dicontohkan oleh Sri, tidak bisa nih dipenuhi dalam sebuah organisasi. Nah, itu menjadi kelemahan kita, menjadi kelemahan dalam si organisasi. Nah, untuk meminimalisir kelemahan tadi, kita cari nih, apa sih kekuatan yang kita miliki? Apa kekuatan yang kita miliki? Misalnya, kita memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang perusahaan tersebut, memiliki SDM yang berkompeten di bidangnya, memiliki